Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oki Rindang Pratiwi dengan NIM 205231219 dari kelas 4F Perbankan Syariah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi yang berjudul inflasi dan pengangguran. Yang pertama, inflasi. Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum secara terus-menerus. Sedangkan kebalikan dari inflasi adalah deflasi, yaitu penurunan harga secara terus-menerus. Akibatnya daya beli masyarakat bertambah besar. Sehingga pada tahap awal barang-barang menjadi langka. Akan tetapi pada tahap berikutnya jumlah barang akan semakin banyak karena semakin berkurangnya daya beli masyarakat. Akibat dari inflasi secara umum adalah menurunnya daya beli masyarakat karena secara real tingkat pendapatannya juga menurun. Jadi, misalkan besarnya inflasi pada tahun yang bersangkutan naik sebesar 5%, sementara pendapatan tetap, maka itu berarti secara real pendapatan mengalami penurunan sebesar 5%, yang akibatnya relatif akan menurunkan daya beli sebesar 5% juga. Jenis-jenis inflasi. A. Menurut sifatnya. Berdasarkan sifatnya, inflasi dibagi menjadi 4 kategori utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, inflasi merayap atau rendah, atau creeping inflation, yaitu inflasi yang besarnya kurang dari 10% per tahun. Yang kedua, inflasi menengah atau galloping inflation, besarnya antara 10-30% per tahun. Inflasi ini biasanya ditandai oleh naiknya harga-harga secara cepat dan relatif besar. Angka inflasi pada kondisi ini biasanya disebut inflasi 2 digit, misalnya 15%, 20%, 30%, dan sebagainya. Yang ketiga, inflasi berat atau high inflation, yaitu inflasi yang besarnya antara 30-100% per tahun. Dalam kondisi ini, harga-harga secara umum naik. Yang keempat, inflasi sangat tinggi atau hyperinflation, yaitu inflasi yang ditandai oleh naiknya harga secara drastik hingga mencapai 4 digit di atas 100%. Pada kondisi ini, masyarakat tidak ingin lagi menyimpan uang karena nilainya merosot sangat tajam, sehingga lebih baik ditukarkan dengan barang. B. Berdasarkan asalnya. Berdasarkan asalnya, inflasi dibagi menjadi dua, yaitu pertama, inflasi yang berasal dari dalam negeri atau domestic inflation, yang timbul karena terjadinya defisit dalam pembiayaan dan belanja negara yang terlihat pada anggaran belanja negara. Kedua, inflasi yang berasal dari luar negeri, karena negara-negara yang menjadi mitra dagang suatu negara mengalami inflasi yang tinggi. Dapatlah diketahui bahwa harga dan juga ongkos produksi relatif mahal, sehingga bila terpaksa negara lain harus mengimpor barang tersebut, maka harga jualnya di dalam negeri tentu saja bertambah mahal. Teori inflasi. Yang pertama, teori kuantitas. Tingkat kenaikan harga berdasarkan jumlah uang yang beredar. Yang kedua, teori struktural. Produsen tidak dapat mengantisipasi kenaikan permintaan. Yang ketiga, teori Keynes. Tingkat keinginan untuk memenuhi kebutuhan tinggi. Penyebab terjadinya inflasi. Yang pertama, tingginya tingkat permintaan akan barang dan jasa tidak sebanding dengan ketersediaan. Yang kedua, meningkatnya biaya produksi seperti bahan baku, upah pegawai. Yang ketiga, jumlah uang yang beredar sangat tinggi di kalangan masyarakat. Dampak dari inflasi. Inflasi umumnya memberikan dampak yang kurang menguntungkan dalam perekonomian. Akan tetapi, bagaimana dalam salah satu prinsip ekonomi bahwa dalam jangka pendek ada trade-off antara inflasi dan pengangguran, menunjukkan bahwa inflasi dapat menurunkan tingkat pengangguran atau inflasi dapat dijadikan salah satu cara untuk menyeimbangkan perekonomian negara dan lain sebagainya. Dampak inflasi terhadap ekonomi masyarakat. Mengubah pendapatan masyarakat, daya saing untuk barang ekspor berkurang, daya tarik untuk menabung menurun. Cara untuk menanggulangi inflasi. Yang pertama, kebijakan fiskal antara lain dengan meningkatkan tarif pajak, mengurangi pengeluaran dari pemerintah, dan melakukan pinjaman. Yang kedua, kebijakan moneter, yakni dengan menambah ataupun mengurangi jumlah uang yang beredar. Yang ketiga, kebijakan non-fiskal dan non-moneter mencakup
menambah hasil produktif, mempermudah impor, menetapkan harga maksimal, menstabilkan pendapatan masyarakat, mengawasi distribusi barang. Pengangguran. Pengangguran atau orang yang menganggur adalah keadaan yang menggambarkan tidak ikut sertanya tenaga kerja yang produktif dalam proses produksi karena jumlah pekerjaan lebih kecil jika dibandingkan dengan tenaga kerja yang tersedia. Pengangguran selalu menjadi masalah, bukan saja karena pengangguran berarti pemborosan dana, akan tetapi juga memberikan dampak sosial yang tidak baik, misalkan akan semakin meningkatnya tindakan kriminal dan pelanggaran moral. Jenis-jenis pengangguran dan penyebabnya. 1. Pengangguran friksional, yaitu sifatnya sementara disebabkan oleh kendala waktu, informasi, dan kondisi geografis antara pelamar dengan pembuka lamaran pekerjaan. 2. Pengangguran konjungtural, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh naik turunnya siklus ekonomi. 3. Pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi dan corak ekonomi dalam jangka panjang. 4. Pengangguran musiman, yaitu keadaan menganggur yang disebabkan oleh fluktuasi ekonomi jangka pendek yang menyebabkan tenaga kerja untuk menganggur. 5. Pengangguran siklikal, yaitu pengangguran yang menganggur akibat imbas naik turun siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada penawaran kerja. Yang keenam, pengangguran teknologi, yaitu pengangguran yang disebabkan adanya perubahan tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Yang ketujuh, pengangguran siklus, yaitu pengangguran yang diakibatkan oleh menurunnya kegiatan perekonomian karena terjadi resesi. Dampak pengangguran terhadap perekonomian masyarakat. Yang pertama, bagi perekonomian Indonesia, penurunan pendapatan per kapita, penurunan pendapatan pemerintah yang berasal dari pajak, meningkatnya biaya sosial yang harus dikeluarkan pemerintah. Yang kedua, bagi masyarakat, menjadi beban psikologis dan psikis, dapat menghilangkan keterampilan karena tidak pernah dipakai untuk bekerja, menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik seperti meningkatnya tindak kriminalitas. Cara mengatasi pengangguran. 1. Pemerintah membuka proyek yang bersifat umum. 2. Pengadaan pendidikan dan pelatihan. 3. Memberikan informasi yang lengkap mengenai permintaan dan penawaran tenaga kerja. 4. Memindahkan tenaga kerja di tempat yang dibutuhkan. 5. Dapat meningkatkan modal dan tenaga kerja. 6. Mampu menampung tenaga kerja yang menganggur. 7. Dapat mendirikan industri bersifat padat karya. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.